Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas kembali yaitu tryout ke-1 pembahasan soal FR, dua bidang kompetensi yaitu bidang teknis dan sosiokultural. Soal ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian tahap ketiga nanti. Dan pahami bentuk soal pasti akan keluar. Gunakan trik untuk menjawab soal dan gunakan kata kunci setiap soal untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, Bapak Ibu, apabila baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official supaya kami tetap semangat untuk memberikan informasi terupdate dan terpercaya dan juga membahas soal-soal yang Bapak Ibu butuhkan. Baik, kita lihat yaitu bentuk soal tryout yang ke-1 ya. Seperti apa bentuk soalnya? Mari kita lihat bersama. Perhatikan setiap kata kunci soal tersebut. Satu, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara yaitu rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Kata kuncinya adalah hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Jadi kata kuncinya adalah hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati oleh guru. Maka semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Ini merupakan teori belajar yang dimaksud adalah teori belajar behaviorisme. Perhatikan di sini behaviorisme itu merupakan rangsangan ya, rangsangan yang diberikan oleh guru kepada siswa itu sendiri. Itulah disebut dengan teori belajar behaviorisme. Berarti nomor 1 jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus, beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Perhatikan kata kuncinya di sini adalah di dalam proses pembelajaran ya, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas. Artinya dia diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, serta menyusun rumus beserta bentuk umumnya. Maka pembuktian benar tidaknya suatu dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Kata kuncinya adalah guru memberikan kebebasan pada siswa untuk melakukan ya suatu kegiatan, mengumpulkan data sampai yaitu membuktikan benar tidaknya suatu dugaan itu. Ini merupakan teori
belajar konstruktivisme. Berarti jawaban nomor 2 adalah D, yaitu teori belajar konstruktivisme yang mana guru memberikan kebebasan untuk peserta didik dalam mengumpulkan data sampai membuktikan benar tidaknya suatu dugaan. Ini merupakan teori belajar konstruktivisme. Nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ingat, yaitu perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Perhatikan kata kuncinya adalah guru sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna hidup. Dan teori ini memahami yaitu perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ya, maka teori belajar ini adalah teori belajar humanistik. Jawaban yang benar adalah A, yaitu teori belajar humanistik. Kata kuncinya tadi adalah guru sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa itu sendiri. Maka ini disebut dengan teori belajar humanistik. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Perhatikan kata kuncinya adalah belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Ya, hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh atau dalam jaringan atau disebut dengan online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Jawaban yang benar adalah A, yaitu teori belajar sibernetik. Itu merupakan teori belajar yang belajar bisa dimanapun dan bisa dilakukan dengan jarak jauh dalam jaringan atau online. Maka pernyataan ini yang belajar bisa dimanapun itu sejalan dengan teori belajar sibernetik. Oke. Lanjut nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme. Behaviorisme adalah teori belajar yang diberikan stimulus dan respon. B. Konstruktivisme itu sama dalam membangun dan menemukan pola. Dan C yaitu kognitivisme. Dan D sibernetik. Sibernetik ini teori belajar yang dilakukan dengan perkembangan teknologi yang bisa dilakukan secara online.
dalam kasus ini kata kuncinya adalah yaitu pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Berarti keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar kognitivisme. Karena kata kuncinya adalah pengalaman baru dikaitkan dengan pengalaman lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Ini merupakan teori belajar kognitivisme. Jawaban yang benar adalah C, yaitu teori belajar kognitivisme. Lanjut soal nomor 6. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Perhatikan kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dimuat sesuai dengan kompetensi yang berada di dalam RPP. Jawaban yang benar adalah B, yaitu RPP. Kata kuncinya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu terdapat di dalam kompetensi yang dimuat di dalam RPP. Berarti jawabannya adalah B, yaitu RPP. Lanjut nomor 7. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari yaitu A. Dimulai dari identitas, ya, terus kompetensi inti dan diakhiri oleh evaluasi. Yang B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar ada tujuan pembelajaran dan diakhiri oleh evaluasi. Tadi kalau yang A tadi setelah kompetensi inti, kompetensi dasar lanjut ke indikator, baru tujuan pembelajaran. Kalau yang B yaitu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran terlebih dahulu baru ke indikator. Yang C yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran baru ke materi, ya, dan diakhiri oleh evaluasi. D yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran dan diakhiri oleh langkah-langkah pembelajaran. Jadi komponen yang terdapat di dalam RPP itu dimulai dari identitas. Pasti ya, dimulai dari identitas dan diakhiri sama evaluasi. Berarti komponen RPP yang benar adalah A, yaitu dimulai dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, baru indikator. Setelah indikator baru tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran baru materi. Baru metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan ditutup dengan evaluasi. Berarti jawabannya adalah A, komponen RPP. Lanjut nomor 8. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Hanya memiliki perbedaan adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, ya, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan.
C. RPP. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun setiap satuan pendidikan. Di sini ada persamaan dan perbedaan silabus dan RPP, yaitu kesamaannya silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran, namun memiliki perbedaan, yaitu antara silabus dan RPP. Maka perbedaannya adalah sebagai silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Sekali lagi, perbedaan silabus dan RPP itu, silabus itu berisi KD, sedangkan RPP mengarah kegiatan pembelajaran untuk mencapai KD. Berarti jawaban yang benar adalah A. 9. Salah satu prinsip dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Kata kuncinya adalah prinsip, yaitu salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah, ya, kata kuncinya adalah prinsip dalam menyusun RPP itu adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Inilah salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP adalah salah satu prinsipnya, yaitu pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarah kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Kata kuncinya adalah RPP itu disusun untuk setiap KD yang dapat, ya. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Maka dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Ingat sekali lagi itu, ya. Maka jawabannya yang benar adalah D, yaitu silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Itulah susunan RPP setiap KD, ya. Oke, lanjut. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 11, yaitu soal sosiokultural. Di lingkungan kerja baru Anda mempunyai teman baru dan Anda akan berkenalan. Ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah jika di kantor Anda mempunyai teman baru dan Anda akan berkenalan. Apakah Anda setuju? Maka jawaban yang tepat adalah sangat setuju. Kita harus berkenalan jika ada teman baru di kantor kita. Oke, ya. Maka jawabannya A, sangat setuju.
Lanjut, soal nomor 12, Bapak Ibu. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan. Namun, tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah tetap cuti karena itu hak Anda. Ingat kata kuncinya, apakah Anda setuju atau sesuai atau sangat tidak sesuai dengan pernyataan ini? Anda tetap cuti, ya, Anda tetap cuti karena itu hak Anda, walaupun ada teman Anda yang meminta bantuan kepada Anda agar membatalkan cutinya sementara. Ya, karena teman Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Artinya di sini adalah kepekaan kita terhadap teman satu kantor kita. Apakah kita tetap cuti ataukah kita membatalkan cuti? Ya, maka jawaban yang benar adalah sangat tidak sesuai jika kita tetap cuti, ya, karena ada teman kita tadi minta bantuan kepada kita, ya, untuk membatalkan cuti sementara untuk menggantikan dia karena dia ingin menjenguk keluarga yang sakit di luar kota. Artinya kepekaan kita terhadap rekan kita satu kantor, ya, sikap sosial kita terhadap teman kita, gitu, atau kepedulian kita terhadap teman kita. Maka jawabannya adalah E, yaitu sangat tidak sesuai. Lanjut, soal nomor 13, Bapak Ibu. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan menjaga jarak. Ingat sekali lagi, jika di dalam tim ada teman Anda yang berbeda agama dengan Anda, dan Anda akan menjaga jarak dengan teman Anda karena perbedaan agama. Apakah setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu? Maka jawaban kita yaitu sangat tidak setuju. Artinya kita tidak boleh menjaga jarak, ya Bapak Ibu, ya, walaupun kita memiliki perbedaan agama, supaya tidak terjadi yaitu kesenjangan atau memiliki jarak jauh dengan teman yang berbeda agama. Artinya kerukunan, ya, kita harus kerukunan di dalam suatu tim. Maka jawaban yang benar adalah E, sangat tidak setuju. Lanjut, nomor 14. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng di lapangan. Dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienis. Sikap Anda adalah ikut bergabung ke acara makan tersebut. Ya, apakah Anda setuju atau sesuai dengan pernyataan ini? Anda tetap bergabung atau ikut dalam acara makan bersama walaupun Anda ditugaskan di daerah yang memiliki kebudayaan berbeda dengan Anda. Apakah Anda akan tetap ikut makan bersama walaupun kebudayaan berbeda dengan Anda? Nah, maka jawaban yang benar adalah sangat sesuai atau sangat setuju, ya, dengan pernyataan ini. Anda tetap ikut makan bersama ke lapangan walaupun dengan yaitu latar belakang budaya yang berbeda dengan Anda. Berarti jawabannya adalah A, yaitu sangat sesuai. Lanjut, soal nomor 15. Bapak Ibu, masih sosial kultural. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu, sikap Anda adalah mencoba berbaur agar perbedaan tidak terjadi masalah dalam kelompok, ya. Dari katakan kunci tersebut, apakah Anda setuju atau sangat tidak setuju? Ya, apabila Anda berbaur dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, ataukah Anda menjaga jarak
ya, maka yang tepat adalah kita tetap berbaur walaupun kita memiliki tim yaitu yang punya latar belakang berbeda dengan Anda, ya. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena supaya tidak terjadi masalah dalam kelompok. Maka jawabannya adalah A, sangat setuju. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan soal kumpulan FR tahap 1, tahap 2, dan untuk tahap 3 nanti. Dan ini diperuntukkan Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian seleksi P3K tahap ketiga dan maupun yaitu formasi tahun 2022. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Tetap ikuti channel Edukasi Official, dan apabila Bapak Ibu ingin memiliki yaitu kumpulan-kumpulan soal FR seperti ini, silakan komentar di kolom komentar dan insya Allah akan kami berikan secara gratis untuk Bapak Ibu, dan supaya Bapak Ibu yaitu memiliki dan mempunyai yaitu segudang pengalaman dalam menghadapi soal-soal di tahap ketiga maupun formasi tahun 2022. Oke, terima kasih atas atensi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran, dan terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Ya, tidak bosan-bosannya kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.